kita melihat semuanya, rekam jejak, pengalaman, terutama untuk skill manajerial, karena sekarang memang bukan hanya makro saja, tapi mikronya juga harus secara detail. Pak Jokowi sejak awal membangun politik akomodatif ya, menjaga stabilitas politik pemerintahannya dengan mengakomodir berbagai macam partai politik ke dalam. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Dua Sisi bersama saya Dwi Anggia. Pemirsa, kemarin Presiden Joko Widodo akhirnya melantik 2 menteri dan 3 kursi wakil menteri untuk memperkuat Kabinet Indonesia Maju. Ada sejumlah nama yang masuk, termasuk nama Ketua Umum PAN yang kemudian disoroti oleh banyak publik. Banyak yang mensinyalir bahwa masuknya Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan semakin memperjelas dukungan untuk Koalisi Indonesia Bersatu. Benarkah demikian? Nanti akan kita bahas. Dan tidak hanya itu, ada juga jabatan wakil menteri, jabatan baru yang seolah-olah banyaknya juga yang menilai bahwa ini adalah untuk mengakomodir kepentingan politik. Nah, ketimbang memperkuat kinerja dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Benarkah demikian? Kami akan membahasnya di Dua Sisi malam hari ini. Kita melihat semuanya, rekam jejak, pengalaman, terutama untuk skill manajerial, karena sekarang memang bukan hanya makro saja, tapi mikronya juga harus secara detail. Saya meyakini tugas yang diberikan Bapak Presiden kepada saya, background saya yang pengalamannya panjang, saya insya Allah bisa cepat menyelesaikan terutama minyak goreng. Ya, reshuffle ini dilakukan di akhir-akhir masa jabatan Presiden Jokowi ya, kurang lebih 2 tahun lagi. Dan ini juga diiringi dengan dimulainya pesta politik. Lalu pertanyaannya, apakah kabinet ini akan bermanfaat bagi bangsa dan negara atau hanya mengakomodir partai politik? Begitu yang akan kita diskusikan malam ini kurang lebih. Saya akan memperkenalkan sejumlah narasumber yang sudah hadir bersama saya malam hari ini. Di sebelah kanan saya ada Mas Yandri Susanto, politisi Partai Amanat Nasional yang jadi bintang malam hari ini. Iya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah kiri saya ada Prof. Hendrawan Supratikno, politisi PDI Perjuangan. Selamat malam, Prof. Selamat malam, salam kebangsaan. Salam kebangsaan. Oke, di ujung kiri dan kanan, wah ini pengunci nih ya. Sebelah sana pengamat politik, Bung Effendi Ghazali, selamat malam. Selamat malam. Di sebelah kiri, Bung Kodari, selamat malam. Selamat malam, salam sehat. Salam sehat, itu yang paling penting. Ini jaketnya agak netral sekarang ya? Agak netral. Biasanya ada karena kebetulan ini yang ada di mobil. Oke, saya akan mulai dulu dari pengamat, karena biasanya yang banyak ngomong ini pengamat nih. Saya ke Bung Effendi. Kalau kita lihat reshuffle ini kan udah 2 tahun menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Pak Jokowi. Saya mau koreksi, nih. ini di tengah-tengah masa jabatan. Di tengah-tengah masa jabatan, nggak yang boleh berakhir dibilang lah. akhir. Ya, Karena ini 2,5 tahun sebelum 20 Oktober. 2,5 tahun, oke. Kemudian tapi diiringi juga dengan pesta politik mau mulai nih. Iya, Nah, iya. apakah ini memang untuk memperkuat Kabinet Indonesia Maju atau hanya sekedar mengakomodir para partai politik? Saya boleh kembali ke judulnya ya, soalnya ini reshuffle kabinet, akankah ada lanjutannya? Saya secara agak keras malam ini mengatakan ada lanjutannya, yaitu bodohnya berlanjut. Lah, hati-hati. Ini Wah, keras ini loh, Pak, ini iya, bodohnya seakan-akan berlanjut Pak maksudnya? Effendi Ghazali mengatakan yang melakukannya seakan-akan melakukan yang Saya bodoh. nggak ngomong Bukan, itu ya, Bung Effendi bukan sendiri itu yang ngomong. yang mau saya katakan. Alasan untuk reshuffle ini apa? 2 kali saya catat alasannya yang menggunakan kata bodoh. Ya kan, Maret Presiden itu, sempat ngomong iya ya. di Maret loh Oke. Presiden bilang bodoh. 2 hari lalu kita ini kelihatan pintar-pintar, pengamat juga termasuk, padahal sebetulnya bodoh sekali. Oh, oke. Jadi Ya konteksnya itu karena apa? pernyataan Pak Jokowi Ya, yang ya bodoh itu apa? mengulang 2 kali. Impor. Ya.
banyak sekali barang-barang impor. 832 di katalog elektronik itu barang-barang impor yang harus dicoret. Pertanyaan saya yang membuat Bapak Presiden itu marah, jarang kan marah di depan umum, marah bahkan mengancam. Ini nanti urusan saya bulan Maret itu, akan saya reshuffle. Di situ loh pertama kali kita dengar kata-kata akan saya reshuffle. Yaitu mengenai impor. Pertanyaan saya, 2 menteri yang diganti, kaitannya apa sama impor ini? Kalau udah tepat dong Menteri Perdagangan di reshuffle Oh udah iya, benar dong. mungkin ya. Kalau minyak goreng, kalau diredusir ke minyak goreng, itu kita ekspor. Konteksnya kan ngomong Ya. impor kemarin. Ya, nah makanya di pertanahan, Oke. kita impor tanah atau bagaimana? Nggak, maksud saya, bodohnya akan berlanjut. Karena yang ditangani sesuai dengan kemarahan Bapak Presiden itu, bukan yang soal impornya ini. Nah baru kita masuk ke pernyataan Anggit tadi, yaitu bahwa ini memang lebih pada politik akomodatif Oke. untuk tujuan-tujuan yang lebih bersifat politis. Teman saya nih, teman-teman komunikasi menyebut diri komunikolog. Jadi dari Jawa Timur itu Pak Sukowidodo ahli komunikasi mengatakan ini cuma sisipan. Cak Iqbal dari Jember mengatakan ini perskot yang tertunda. Perskot Perskot yang tertunda. Karena PAN sebenarnya dari dulu. Oh sudah dari mulai dulu, mendukung, udah kasih tertunda sinyal-sinyal perskotnya, dukung ya. akhirnya harus diakomodasi pada saat ini. Saya mengatakan logikanya jadi hilang, karena bodohnya jadi berlanjut. Kan Pak Jokowi loh yang bilang bodoh sekali loh, ini bukan sekali bodoh. Bodoh sekali artinya sudah 2 kali menyatakan bodoh, yaitu di Maret dan Mei. Nah apa urusannya dengan untuk perdagangan yakin saya bahwa Menteri Perdagangan harus ya ikut membantu mengendalikan, artinya mengatakan oh ini kan Pak Presiden nggak boleh nih yang soal impor-impor kan ada Ya, di sana nggak tuh ada, ekspor-impor. ngurusin impor kan nggak Kalau jadi, tanah tapi juga susah. Saya nggak menemukan kemarahan Bapak Presiden dalam 2 kali pidatonya ya. Tapi yang pidato Oke, pertama. pertanyaan saya Ya. tambah nih, kenapa kemudian akhirnya diganti juga Kementerian ATR dan juga BPN ini? Oh ya, Kalau memang bukan itu masalah, ada masalah di justru situ? itu pertanyaannya, karena harus ada yang diganti, ya kan? Namanya reshuffle, harus ada yang diganti, ya, atau dipindah posisikan, dan di bawah tatapan makan siang yang sejuk itu. Nah, jadi yang kena ini adalah 2 orang yang memang kurang backup partai politiknya, atau barangkali Memang bukan orang partai iya, politik kan, wah, memang bukan Anggit orang yang parpol memutuskan, di situ. bukan Effendi Ghazali yang memutuskan Tapi ya. faktanya memang bukan Pak Sufyan Jalil, bukan orang parpol, Betul. Pak Lutfi juga Tapi bukan orang hati-hati, parpol. kalimat saya yang pertama ini mudah-mudahan bisa memanaskan diskusi kita, bahwa bodohnya masih berlanjut. Bodoh sekali itu bukan sekali bodoh. 2 Oke. kali dinyatakan ini persoalan impor. Oke. Kita ini kelihatan termasuk pengaman. Nanti kita akan masuk ke Kelihatan sana. pinter-pinter, padahal bodoh sekali. Nanti kita akan masuk ke sana. Bisa nggak Pak Zulkifli Hasan mengatasi masalah itu? Nanti. Bung Kodari, kalau Anda melihatnya ini buat apa nih reshuffle dilakukan di pertengahan tahun masa jabatan? Ya, pertengahan masa pertama jabatan? menanggapi Bang Ege ya. Nah, mengaitkan kata bodoh dengan reshuffle itu kan versinya Bang Ege. Ya. Apakah Pak Jokowi memang alasannya karena menyebut bodoh? Menurut saya belum tentu. Kalau yang di bulan Maret iya loh. Iya. Ini kalau ekspor terus ini nanti urusannya sama saya. Saya reshuffle, gitu kan? Tetapi kalau kita lihat komunikasi yang disampaikan oleh Pak Jokowi dan yang disampaikan oleh menteri-menteri yang menggantikan menteri-menteri yang lama, itu kan kaitannya dengan stabilitas harga barang pokok, ya ketersediaan harga barang pokok, ya terutama soal minyak goreng yang belakangan itu sangat langka, sampai-sampai membuat adanya antrian yang belum pernah terjadi puluhan tahun ya di negara kita. Sekalipun pada zaman Covid kita nggak ada antrian tuh. Yang mengakibatkan dukungan masyarakat atau kepuasan kepada Pak Presiden itu mengalami penurunan secara signifikan. Teman-teman lembaga survei kan menemukan kaitan antara penurunan tingkat kepuasan dengan kelangkaan dari minyak goreng. Kemudian kalau kita bicara Pak Hadi misalnya, Menteri ATR, ya Pak Jokowi kan udah menyebut mafia tanah. Impor tanah itu kan bahasanya EG aja itu. Nggak ada itu, mana ada impor tanah. Mafia tanah, sengketa lahan, lalu kemudian bagaimana supaya sertifikasi nasional yang targetnya 126 juta, pada hari ini jaraknya masih agak jauh, sekarang 81 juta. Berarti murni Jadi karena itulah kinerja menteri sebelumnya ya. hal-hal yang ingin dicapai oleh Pak Jokowi gitu loh. Jadi sekali lagi saya tegaskan, ini frame-nya Effendi Ghazali ketika mengaitkan kata bodoh itu dengan reshuffle ini. Kapan Bapak Presiden pernah bicara tentang reshuffle? Ditanya wartawan pun di berbagai kesempatan,
Mosok nanyanya sampai ke reshuffle, kurang lebih begitu ya. Enggak, belum. Yang saya kutip pernyataan tentang reshuffle itu yaitu, ini impor terus gitu ya. Enggak apa-apa, yang ini urusan saya, nanti tak reshuffle, kurang lebih begitu tuh. Jadi artinya pernyataan reshuffle itu harus terkait dengan kemarahan. Pak Presiden ini jarang loh mengucapkan kata-kata, pengamat mungkin lebih sering ya, bodoh sekali gitu. Itu jarang loh itu, Jarang Pak Presiden, marah juga Pak dan Presiden. marah. Ya. Itu dikaitkan menurut saya nggak bisa kok dari jangan-jangan Oke. kita nanti dinyatakan Oke. pengamat yang bodoh sekali Udah, lagi selesai gitu. dulu sampai di sana. Ya. Bagaimana dengan mengakomodir kepentingan politik? Bisa disebut seperti itu? Jelas. Nah, Sebelum kita lanjutkan, oke, kita lihat baik. dulu ya peta Ya, sekarang ya. bagaimana di Kabinet Indonesia Maju. Kita lihat, boleh ditampilkan? Baru ronde pertama udah seru. Ini komposisi partai politik dalam Kabinet Indonesia Maju. Wah, ini Prof, ini partainya ada 4 menteri dan 1 wamen ya. Kursinya di kabinet. Kemudian kita lihat selanjutnya ada Golkar, ada Gerindra, kemudian Golkar masing-masing. Gerindra 2 menteri, Golkar 3 kursi menteri dan 1 kursi wakil menteri. Selanjutnya PKB ada 3 kursi menteri, P3 1 kursi menteri dan 1 wakil menteri. Kemudian kita lihat ini Perindo ada 1 wakil menteri ya, Nasdem 3 kursi menteri di pertanian, kehutanan dan Kominfo tadi kalau kita, nah ini nih yang baru masuk nih, PAN 1 kursi menteri, PSI 1 kursi wamen, tetap existing ya, cuman berganti pemain. Kemudian PBB nih wakil menteri, ini yang juga jadi pertanyaan ini, PBB kok ujuk-ujuk masuk? Nanti akan kita bahas ya, apa pertimbangannya? Usai jeda, saat lagi kami akan kembali. Ya, kita lanjutkan kembali. Bung Ege, tadi sebelum ke bapak-bapak politisi nih ya, tadi masuk tuh di akhir-akhir PBB di situ. Kalau kita lihat kontribusi PBB selama ini untuk pemerintahan Pak Jokowi seperti apa sehingga harus diakomodir? 2 hal. Yang pertama nih menegaskan secara cepat karena ada Kodari di sini. Effendi Ghazali tidak pernah menyatakan presidennya bodoh, tapi alasan untuk mereshuffle yang membuat presidennya marah, Karena 2 kali bodoh kebodohan, itu ternyata tidak diatasi dengan cara sekarang ini. Walaupun pada Kementerian Perdagangan ada gitu ya. Jadi alasan-alasan bodoh pada waktu itu menurut saya tidak menjadi persoalan utama. Lebih menjadi persoalan utama ini adalah Jadi akomodasi. begini, Bang Ya, Ege, jadi begini Akomodasi ya. partai politik. partai-partai politik Iya, untuk begini, Bang ketenangan Bapak Presiden dan stabilitas impor politik. itu mungkin tidak dieksplisitkan oleh Presiden ya. Ya. Tapi memang ada problem dengan impor kita Ya. yang terlalu mudah. Nah, beliau mungkin menyatakan atau mengutip atau kita membahas soal minyak goreng karena itu paling menonjol. Tetapi pada hari ini pemerintah sedang melakukan perubahan sangat besar, yaitu lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah itu mengeluarkan kebijakan agar semua produk ya, furniture, ATK yang kecil-kecil itu semuanya diadakan dari dalam negeri. 832 Termasuk kalau- Bentar, Iya, Bapak, iya. boleh nggak? Nah. Saya nggak mau bahas itunya. Iya, Saya oke. mau bahas ini kenapa PBB belakangan masuk. Kalau Anda melihatnya kenapa? Sebentar, ini kan belum tuntas. Ini kan belum tuntas. Jadi perlu dituntaskan sedikit. Yang kedua, ya kalau beliau saya reshuffle, bisa jadi itu kan ekspresi kemarahan terhadap banyak hal, termasuk di dalamnya adalah kementerian dalam perdagangan dan kementerian pertanahan begitu. Jadi jangan terlalu harfiah, Bung. Oh, dalam bukan. komunikasi itu kan ada konteks gitu. Nah, Oh, iya. konteks itu harus kita tangkap juga dengan lebih luas begitu. Justru kalau harafiah benar semua ini. Ya kan karena hak prerogatif presiden. Justru karena konteks, Iya. saya melihat konteks marahnya itu bagaimana Iya. dan apa yang dilakukan. Tapi boleh Iya, balik iya. ya ke PBB Balik ini lagi sekarang. ke poin saya. Iya. Ke PBB ini karena ada 2 partai lain. Jadi PBB ini saya juga pada waktu itu agak terkejut karena yang pertama saya merasa waktu itu Bapak Yusril sebagai Ketua Umum PBB, Profesor Yusril itu adalah lawyer profesional buat mungkin Pak Jokowi dalam kasus apa begitu ya pada waktu itu atau mungkin bersengketa di mana gitu. Tapi ternyata Bapak Wakil Menteri yang baru kita ini kita ucapkan selamat loh semuanya ya kepada yang jadi menteri maupun iya. wakil menteri kelima-limanya. Pak Afrian Sanur ini menyatakan bahwa sebetulnya sudah lama kami mendukung Bapak Joko Widodo. Nah, pengamat ini justru harus menerjemahkan sekarang ini bentuk dukungannya
Dalam bentuk apa selama ini? Doa pasti. Kan kita semua mendukung dalam doa. Kalau bicara dukungan harusnya PDI Perjuangan lah yang mendukung iya, paling iya, banyak, iya. harusnya kursinya nambah gitu. Saya pikir bakal nambah tadi, ternyata Tapi enggak. saya ingin memberikan komentar sedikit tentang Presiden marah. Ya. Kalau Presiden marah saya kira tidak ditujukan kepada orang per orang. Tetapi Presiden ingin membangun kesadaran kolektif. Ya. Inilah tantangan besar bangsa ke depan. Kita harus mencari solusi. Itu sebabnya misalnya contoh ekonomi impor. Kita selama ini dikritik ekonomi kita memang lapar impor. Itu sebabnya Presiden menyatakan itu. Tetapi tidak berarti terus si orang itu, bahwa orang itu kena reshuffle, itu memang ada koinsidensi. Itu urusan saya, nanti saya reshuffle. Orang dong Soal Pak. tadi Masa kementeriannya di reshuffle? lebih banyak parpol yang diakomodasi, saya kira memang begini. Salah satu ciri Pak Presiden Jokowi itu dia terobsesi. Terobsesi dengan semangat persatuan nasional. Itu sebabnya ketika sejak awal memasukkan rival utamanya ya saat itu Pak Prabowo, itu kan sudah indikasi jelas bahwa Pak Presiden memaknai tantangan pembangunan ke depan adalah menciptakan persatuan yang kokoh di tengah-tengah turbulensi ekonomi global, di tengah-tengah geopolitik yang tidak menentu dan seterusnya. Jadi obsesi itu dengan politik yang dinamis ini membuat Pak Jokowi melakukan harmonisasi, konsolidasi kepentingan ya untuk merespon Artinya persoalan. bagus dong ini untuk kedepannya ya, untuk Saya kira bagus. kestabilan Ini politik bagus nasional sekali juga itu sangat sebabnya bagus. selamat datang untuk Pak Zulhas, selamat datang untuk yang lain-lain dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah di luar kabinet. Selamat datang untuk PAN bergabung katanya Prof. Ya kalau Bang Jul itu kan memang kalaupun selama ini belum bergabung, Bang Jul itu kan tidak punya handicap. Tidak punya hambatan berkomunikasi dengan semua ketua umum parpol kan. Dan memang PAN setahun yang lalu sudah memutuskan di Rakernas, saya sebagai pimpinan sidang waktu itu bukan maunya Bang Jul pribadi ya, tapi itu kemauan dari seluruh PAN se-Indonesia bahwa kita ingin berkontribusi untuk ikut andil menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan. Nah, kemarin tuh memang walaupun setahun PAN sudah bergabung, Mbak Dwi Anggia, PAN itu tidak pernah menargetkan harus ini harus itu Bang Iki. Bahkan hari Senin tanggal 13 Juni, Bang Jul tuh masih di Jawa Tengah, nggak tahu apa-apa. Pulang, ini Yan kok ribut sekali masa reshuffle, kita belum ada apa-apanya ini. Baru Selasa sore dipanggil dan kita juga nggak tahu kalau misalkan Bang Jul akan diamanahkan menjadi Menteri Perdagangan. Ini sudah memberikan dukungan setahun belakangan ya. Ini Setahun. dukungan tanpa pamrih nih kalau saya bilang. Dukungan tanpa pamrih akhirnya Iya, berbuah hasil. Sudah agak Tapi lama, gini, sudah agak lama Tapi begini, kalau saya lihat- belum dapat, kurang lebih gitu nggak apa-apa juga dong, boleh Bukan. dong. Kalau saya lihat Bang Jul kan memang Fair. dari awal nggak mau jadi menteri karena tawarkan di situ waktu itu ada kader-kader partai yang lain lah ya. Tapi pada akhirnya kan Pak Presiden meminta ketua umum. Nah mungkin Pak Presiden sudah sampaikan juga di jumpa pers beberapa kali diulang oleh TV One, jam terbang atau kepayaan Bang Jul kan sudah tidak diragukan lagi. Pernah Menteri Kehutanan, pernah Ketua MPR, kemudian Wakil Ketua MPR. Intinya kalau dari persoalan, dan Bang Jul ini latar belakang juga pengusaha. Jadi pas lah ya ngurusin minyak goreng, Iya. perdagangan tuh masih masuk ya. Ya insya Allah pas itu. Dan saya yakin Bang Jul akan sungguh-sungguh. Nah oleh karena itu kami di internal partai juga, kami tidak ingin terlalu memberikan beban berat pada Bang Jul untuk di internal partai. Jadi saya misalnya sudah tunjuk sebagai Ketua Pemenangan Pemilu Nasional. Ya tentu saya akan meramu ini supaya Bang Jul akan lebih concern untuk menyelesaikan di Kementerian Perdagangan. Yang ditunjuk untuk menggantikan Bang Zul di MPR belum? Belum. Oh, belum ya, oke. Belum, itu Ya menurut saya itu kelanjutannya. Bang Yandri nanti calon paling kuat kalau menurut saya adalah Bang Yandri. Itu Itu kita kelanjutan jangan. dari reshuffle Jangan kabinet. dulu ikut ketua umum Yaitu kami dong. reshuffle Jangan reshuffle Bang Kodari Jangan jangan MPR. kayak ketua umum PAN aja nih Bang Kodari. Ya boleh dong, kan pengamat kan boleh ngomong bebas. Bebas ya. kalau pengamat. Oke, Sudah balik lagi ke Tapi topik ada kita. alasannya loh, ada Ya. alasannya loh. Karena selama ini Bang Yandri ini notabene merupakan politisi PAN yang paling dekat dengan Bang Zul. Biar Bang Zul dan yang memutuskan bersama-sama nanti. dalam perjalanan perjuangan Bang oke. Zul begitu. Kayak walaupun paling dekat kan nggak mesti jadi wakil ketua MPR. Oke, Iya, iya. saya mau lanjutkan lagi nih ya ke tema saya malam hari ini Bapak-Bapak. Saya ingin menghadirkan bagaimana komentar partai-partai politik terkait dengan reshuffle yang baru saja dilakukan oleh Presiden Jokowi kemarin. Kita lihat bersama Bapak-Bapak. Ini Demokrat nih ya, reshuffle kabinet hanya layani kepentingan politik Jokowi. Oke. Nanti saya mau ngomongin KIB ya. Ya. Kemudian
Surya Paloh, kalau ada reshuffle lagi sudah rusak semuanya. Kalau ada lagi, kalau berikutnya ya. Ini yang ketiga nih. Kalau ada yang keempat baru rusak. Akankah ada lanjutannya? Kalau dijawab lanjut sama Kodari, rusak semuanya. Benar, masih satu lagi. Politik merangkul ala Jokowi di balik reshuffle kabinet hari ini. Nah, oke. Ya, Ini seperti sebetulnya Prof. kan Bang Surya Prof. Paloh ini itu bilang kan mau mengatakan tolong menteri kerja yang benar gitu. Kalau Jangan misalnya sampai Pak reshuffle Jokowi lagi. harus reshuffle lagi, kalian tuh keterlaluan gitu. Jadi kalimat itu, ini seperti Bang Ege juga nih. Jangan-jangan gurunya Surya Paloh nih Bang Ege nih. Beliau itu sedang ngomong pada para menteri, tolong kerja yang benar gitu. Nah beliau kan enak ngomong, karena beliau ketua umum yang bukan menteri. Oke, kalau gitu boleh ya kalau kita bersepakat ini kalau berdasarkan para pengamat yang bilang ini mengakomodir memang kepentingan politik untuk kepentingan yang lebih besar lagi ya. Pasti dong. Tidak hanya stabilitas Ya, politik menteri- nasional. Iya, Anggia gini. Pak Anggia, kehidupan berbangsa dan bernegara ini kalau bisa sama-sama kenapa harus berbeda gitu. Oke. Toh persoalan negeri ini kan sangat Kalau bisa rumit dan sama-sama banyak. sampai 82% lah ya. Enggak maksudnya. Enggak, kalau itu Bang Gigi Sebenarnya itu ada yang lebih masih mendasar panjang ya. lah ya. Oke, Iya, iya. sebentar. Ada Apa yang tuh, lebih Prof? mendasar. Sistem kita kan sistem presidensial, tetapi multipartainya luar biasa. Itu sebabnya sistem seperti ini mengandung benih-benih ketidakstabilan. Dan presiden membuat kebijakan countersiklis terhadap kemungkinan ketidakstabilan itu. Jadi sekarang ini, Ini terminologi memang ekonomi presidensial untuk tapi fenomena politik. presidensial parlementer Countercyclical. begitu ya. Sekarang ini yang terjadi kalau kita lihat Jadi itu dengan. sebabnya ini betul-betul luar biasa respon terhadap kondisi politik yang dinamis. Oke. Jadi begini Anggia, saya kasih ilustrasi ya. Pernahkah kita membayangkan kalau seandainya Pak Jokowi itu nggak merangkul Pak Prabowo dalam pemerintahan, lalu ada pandemi ya, apakah kita pada hari ini bisa duduk-duduk begini berdebat tanpa pakai masker? Menurut saya tidak. Nah, misalnya ada yang bisikin Pak Prabowo, Pak itu Bapak pidato live di televisi ya, TV One misalnya dan live YouTube. Lalu Pak Prabowo pidato, saudara-saudara para pendukung saya di 2019 dan 2014, para ketua partai Gerindra, bupati, gubernur, wali kota dari Gerindra, saya perintahkan tolak vaksin. Ah, kebayang nggak? Jadi Dwi, Ya, jadi gini, bayangkan 3 Pak tahun yang Prabowo di lalu, dalam kabinet saja itu ada orang-orang yang nggak mau divaksin. Oke. Bayangkan kalau Pak Prabowo tidak di dalam Ya, kabinet poinnya dan ini mengatakan tolak adalah vaksin. kestabilitasan Penting sekali politik persatuan dan kesatuan nasional, bangsa ini penting kebersamaan. sekali. Saya Oke, kira gimana, ini Prof, tadi penting juga? itu loh. 3 tahun yang lalu tidak pernah ada orang yang berpikir ada pandemi berskala seperti ini. Kemudian tidak pernah orang berpikir bahwa Rusia akan menyerang Ya. Ukraina. Jadi unthinkable pada waktu itu loh. Jadi tapi kenyataan dan ke depan geopolitik yang bergejolak seperti ini. Situasinya agak melahirkan seperti banyak 82% lawan 18% nih sebetulnya ya. Tapi saya mau bilang begini, saya kembali di 82% lawan 18%. Nah. Judul acara kita 3 perapat sisi. Iya, iya. Akankah ada lanjutannya? Saya mau bilang begini, sedikit aja Pak. Iya. Rekam jejak sudah oke. Saya akui rekam jejak bagus dalam arti untuk mengatasi beberapa persoalan yang sudah digambarkan di situ. Mafia tanah, IKN gitu ya, untuk tanah. Kemudian perdagangan yang paling mendesak itu adalah minyak goreng. Tapi sebetulnya disebutkan oleh Bapak Presiden bahan pokok. Jadi itu sudah. Cuma yang saya katakan hanya dengan 2 ini sebetulnya yang lebih tercermin adalah 2 figur yang paling lemah karena tidak disupport oleh. partai Nah, politik. ada kementerian-kementerian lain yang mendesak berdasarkan kalimat-kalimat Bapak Presiden sendiri. Misalnya ada sekian negara loh yang terancam gagal menurut IMF ataupun apa. Karena kita sekarang sedang menghadapi itu akibat-akibat dari pandemi yang sudah kita rayakan kesuksesan mengatasinya tadi. Dengan coba kalau Prabowo misalnya gitu ya. Pertanyaannya sekarang begini, coba kalau Bapak Presiden kita juga melakukan reshuffle terhadap menteri-menteri atau sektor-sektor yang dianggap mempercepat kita supaya bisa keluar dari ketidakpastian akibat COVID, Katanya perang. itu menteri-menterinya didukung oleh partai politik. nggak? Nah kalau didukung oleh partai politik, Bang Ege, maka kalau enggak, sedikit sebut aja. menteri Kalau apa, didukung oleh menteri partai apa? politik, apa? Kalau Bapak menjadi presidennya menteri apa? Enggak, Yang saya tadi bukan disebut presiden. tadi menteri apa? Saya Jangan, bukan jangan, presiden. jangan. Saya bukan presiden. Atau gini, kira-kira menteri apa yang harusnya di-reshuffle oleh presiden? Enggak, saya ikutin aja rekam jejak Bapak Presiden Jebakan ketika Batman nih pertanyaannya. iya, jangan. ketika berpidato apa-apa yang Oke. pernah dia singgung perlu mendapat Itu perhatian. selesai sampai gitu. di sana ya, selesai. Saya ke tema saya selanjutnya ini di awal saya sudah bilang, ini memperkuat sinyal bahwa dukungan dua belah pihak nih, dukungan Presiden Jokowi untuk koalisi Indonesia Bersatu dan juga KIB semakin kuat juga arahnya ke Presiden Jokowi. Apakah benar demikian? Mas Yandri nanti dijawab. Kita jeda dulu sejenak, usai jeda saat lagi di Dua Sisi.
Saya lanjutkan dua sisi pemirsa. Tadi di sebelum jeda kita menyinggung bahwa dengan masuknya Ketua Umum PAN ke Kabinet Indonesia Maju ini memperkuat posisi keduanya. Memperkuat sinyal bahwa Presiden Jokowi mendukung KIB dan juga sebaliknya. Kita lihat juga komentar bagaimana di luar sana terkait dengan reshuffle ini. Ini P3, reshuffle menguatkan posisi KIB, 3 ketum ada di kabinet. Benarkah demikian Mas Yanti? Coba tolong dijawab. Ya, itu insya Allah otomatis karena dari sisi koordinasi, kebersamaan, saling memahami tanggung jawab yang berat, ya kan, sama-sama di kabinet, ingin menyelesaikan program Pak Jokowi sisa dari masa tugas ini, itu pasti punya komitmen yang sama. Karena kalau misalkan 3 ketum ini main-main di kabinet dan tidak sukses mengatasi masalah, ya imbasnya ke Koalisi Indonesia Bersatu. Nah oleh karena itu pastilah punya komitmen yang kuat gitu loh. Sama-sama ingin menyukseskan tanggung jawab masing-masing. Misalkan Bang Jul di perdagangan, Pak Erlangga di Menko perekonomian, Pak Soeharto di Bappenas. Kalau semua ini bersatu padu untuk di mata rakyat sukses, berhasil, kemudian bisa menyelesaikan banyak masalah, ya tentu bagi KIP juga sebuah keberkahan. Tapi gitu apa nggak akan keteteran tuh memegang kursi menteri juga, ketua umum partai juga, kemudian ini kan mendekati tahun politik begitu, bisa nggak tuh ya, kalau di menjalankan tanggung jawab PAN sebagai insya menteri Allah ya? nggak keteteran lah ya, karena di PAN itu sudah membentuk Komite Pemenangan Pemilu. Oke. Ya saya sendiri ketuanya, di masing-masing provinsi sudah ada Komite Pemenangan Wilayah sampai ke tingkat desa sudah ada. Oh, Jadi didelegasikan kalau ya dari tugas sisi itu ya. pendistribusian tanggung jawab di partai, di internal partai, ya kami sudah selesai. Oleh karena itu kami tidak ingin merecoki kesibukan Bang Jul di Kementerian Perdagangan, kami konsentrasi di internal, itu sudah ada bagian-bagian yang sudah kami distribusikan, dan insya Allah tidak akan mengganggu konsolidasi internal, maupun tidak akan mengganggu di Bang Jul di Kementerian Perdagangan. Oke, lebih fokus ya. Gimana Prof? Tadi, Prof? Kita berharap Bang Zul sukses ya, karena Amin, amin. Kementerian Perdagangan ini pos yang sangat panas sebenarnya. Dalam 8 tahun terakhir ini ada 6 menteri loh. Jadi artinya Rotasinya cepat pergantian banget ya, rotasinya pergantiannya di cepat sekali dan Kementerian Perdagangan. tantangannya tidak ringan memang. Oke. Karena apa? Karena globalisasi kan membuat dampak yang besar. Dan Kementerian Perdagangan salah satu pos terdepan ya untuk memitigasi risiko globalisasi. Betul. Tapi nggak cukup di Bang Jul sendiri, Prof. Jadi memang perlu kebersamaan semua ya. Betul, dengan kalau pelaku itu setuju. Kemudian stakeholder yang terlibat di perdagangan itu. Jadi ini memang harus kita satukan frekuensi kita dulu bahwa ini ada persoalan berat gitu loh. Oke. Kalau semua misalkan memandang sama ini persoalan dan kita cari solusinya, ya insya Allah sukses. Kalaupun Bang Jul sukses, bukan Bang Jul pribadi yang sukses, tapi bangsa ini yang sukses. Tapi kalau Oke. gagal, Gitu loh. Nah ini yang maksud saya. kalau gagal tanggung jawab sendiri. Ini masuknya ketum PAN ini ke menteri ini positif atau negatif ntar dampaknya kalau dihitung-hitung buat PAN? Kalau lihat PR-nya berat loh ini, mengendalikan harga, mengatur harga, Ya mengatur kalau Bang Jul kan ketersediaan politik barang. kenegarawan kan udah teruji lah Kalau ya. saya lihat begini, Jadi bukan yang masalah diharapkan untung atau oleh rugi Bang lah. Zul Oke. ya, yang nggak ada di menteri sebelumnya itu adalah modal sosial. Jadi kita kalau bicara perdagangan memang ada aktor-aktor besar ya, apalagi kalau misalnya minyak goreng itu kan ada pemain-pemain besar. Nah untuk ngatur pemain-pemain besar ini kan perlu tokoh besar juga. Ya. Kalau Pak Lutfi ini, mohon maaf kita harus sebut, beliau kan profesional begitu. Kalaupun ada partai, partainya HIPMI, kira-kira begitu. Nggak punya kursi di parlemen kan begitu. Tapi seorang Bang Zul, dia pernah ketua MPR, Betul. Pernah Menteri Kehutanan. dia pernah menteri, ya. Pengusaha dia juga. ketua umum partai, Pengusaha juga. dan pengusaha juga, dan Iya. tapi yang terpenting dari Bang Zul itu adalah temannya banyak banget. Iya. Temannya banyak banget, pergaulannya sangat bagus. Sehingga menurut saya Bang Zul itu kalau ngomong bobotnya tuh beda gitu dengan Bisa pemain-pemain. mengendalikan mafia-mafia juga Iya, kalau iya. Menurut saya untuk lawan mafia itu yang harus punya otot agak gak kalah masalah besar di dengan pernyataan mafia ini. gitu loh. Kira-kira begitu. Lama-lama orang itu yang saya jadi di harapkan DPR itu, dipakai oleh yang Bang di Zul. menteri. Jadi Bang Zul itu jangan mendekati permasalahan Kementerian Perdagangan ini dengan pendekatan teknis biasa. Dari 6 itu kan kebanyakan itu profesional, berpikirnya teknis, padahal yang diurus lebih Tunggu, daripada ini teknis ini gitu. berarti- Apalagi misalnya nanti Saya ya. bilang tadi kata sama tadi Bang Misal- Kodari, Bang Jul ini nggak punya handicap, Iya. tidak punya hambatan Iya. untuk berkomunikasi dengan banyak pihak. Iya. Nah mudah-mudahan dengan modal itu Iya. persoalan selesai. Dan Gitu loh. karena itulah kemudian saya sangat berharap Bang Yandri menjadi wakil ketua MPR. Karena ini nanti Menteri Perdagangan akan mendapatkan tekanan-tekanan. Harus di backup oleh Nanti parlemen. kita buka tema Oh, iya, selanjutnya iya. nanti beda. Saya Satu mengucap paket ini, satu paket. saya Dan sudah jelas anggota Komisi 6 pasti akan diperkuat. Iya. Oke. Saya mengucapkan selamat lah semua yang jadi menteri, wakil ketua MPR dan lain-lain. Tapi pernyataan Kodari, Belum teman saya diputuskan terbaik itu. seumur hidup ini adalah agak bahaya. Profesional,
dibandingkan dengan Politisi, orang yang orang didukung partai. oleh antara lain partai politik. Di mana bahayanya, Bang? Iya dong, kan kabinet kita ini lebih mengedepankan profesional dulu gitu. Ya kan? Kalau bisa profesional tapi dari Bang, ini Bang, partai kalau politik juga, jabatan tidak menteri apa-apa. itu, kalau kita bicara menteri itu setara jabatan saja. politik, Kalau beban politiknya profesional, besar. tidak didukung oleh partai politik pun, harusnya dia mendapat tempat dalam kabinet kerja yang profesional. Kalau Tapi kemudian mampu, orang kalau nggak langsung mampu ya mengatakan diganti. profesional gagal, sementara kalau didukung oleh partai politik berhasil, semua menteri aja dijadikan profesional yang harus berbasis partai politik. Begini, Jadi kuat, bobot kuat politik, sekali. bobot Kuat, politik stabil, dan aman dari sampai setiap akhir. jabatan menteri itu bervariasi menurut saya ya. Jadi nggak bisa disamakan setiap pos menteri itu bobot politiknya sama, enggak, beda-beda. Mungkin pada pada momentum kali ini beban politik dari Kementerian Perdagangan sangat besar. Kalau saya gitu. inginnya Tapi Bang Zul begini ya, ini soal tidak dilukiskan soal bobot politik ini posisi itu karena ada modal partai politik. Modal sosial oke, modal profesionalisme oke, modal pengalaman oke, pada tapi diri jangan Bang modal Zul partai itu juga politik. ada bobot tersendiri. Pada diri Bang Zul itu ya bobot tersendiri. Dikotomi Nah, ini betul, profesional dikotomi dengan orang profesional parpol tidak sama perlu politik lagi. kita juga kurang Iya kan? setuju gitu. Iya, iya. Karena banyak orang politik yang profesional, Sangat banyak profesional. orang profesional yang suka berpolitik. Ya, oke. Nah, tetapi dalam kabinet kata kuncinya adalah profesionalisme, betul kan? Ya itu karena kinerja. Iya, kabinet, zakat kabinet, profesional kabinet kerja. Bahwa dalam koalisi ada yang diatur supaya ya semua koalisi senanglah dan bahagia bersama, ada. Tapi kalau sampai 100% dijamin tidak akan digoyang-goyang semata-mata karena dia Kekuatan adalah politik. wakil dari partai politik, masalah kita ke depannya Enggak, nanti. saya kira karena dari partai politik itu mungkin rasa tanggung jawab bisa lebih loh Prof ya. Karena tadi efek dominonya tadi kalau misalkan tidak berhasil atau dia nggak main-main. Ini juga nggak boleh tentu nih. akan Ini juga nggak boleh. Jadi kalau Imbasnya profesional kepada politik. yang Tanggung bukan jawabnya partai kurang, politik, begitu. tanggung jawabnya kurang. Wah, Enggak, biasanya memang begitu. Karena dia enggak. cuma bawa diri sendiri kan, tapi kalau partai politik kan ada konstituennya, justru ada ininya ketika gitu loh. dia ditunjuk oleh presiden sebagai menteri, dia sudah melepaskan sebetulnya kepentingan-kepentingan yang ada parpolnya sudah kaitannya dilepaskan, ya. parpolnya. Enggak, gitu. artinya dia akan lebih serius gitu loh. Enggak. Akan lebih serius, akan lebih serius. Kan berarti Enggak, menteri karena yang bisa main-main profesional gitu kurang loh. serius Profesionalisme begitu. itu Enggak harus dong. serius juga. Gitu. Semua punya dampaknya nanti kemudian ya. Oke, ini masih kita lanjutkan, tapi satu persatu ngomongnya. Jadi saya juga sesak nafas ini jadinya. Oke, kalau kita berbicara tadi profesional, kemudian ada di backing dengan kekuatan politik, tapi yang paling penting kan ini pas atau tidak begitu kan. Orang ini punya kapabilitas atau tidak, kemampuan atau tidak begitu. Kita lihat dari dua ini, 2 menteri, 3 wakil menteri, masing-masing itu pas nggak sih di situ kalau kita lihat ya. Kita akan tampilkan ya satu persatu ya, kita lihat. Yang pertama ini adalah Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Kita lihat rekam jejaknya, dari tadi juga sudah disinggung. Silakan diputar. Oke, ini hari pertama kerja. Zulkifli Hasan kaget, harga bahan pokok naik semua. Wah, Bang Zul nggak ngikutin kemarin kayaknya tuh. Kemudian berikutnya, Wamen ATR Raja Juli, ini bukan bidang saya, mohon bimbingan. Nah ini lebih agak gimana lagi kalau kita membacanya ya, sudah mengakui bahwa ini bukan bidang saya, mohon bimbingan. Bung Kodari, Anda melihatnya gimana? Jangan minum dulu, komentar dulu. Saya sebetulnya mau membahas yang kurang dibahas ya, yaitu Menteri ATR yang baru, Pak Hadi Cahyanto. Ya. Nah, saya mau melanjutkan bahwa Pak Hadi itu juga rasa-rasanya dilihat modal sosialnya. Kok Panglima TNI jadi Menteri ATR kan begitu? Karena begini, pertama kalau kita bicara mafia tanah, itu kan banyak backing-backingan. Backingnya siapa di lapangan? Biasanya militer kan, kemudian polisi. Oknum ya, jangan digeneralisir. Hati-hati, oknum. Nanti viral dituntut loh. Oknum polisi. Nah kalau menterinya itu berlatar belakang militer, bintang 4 mantan panglima, itu kan yang di lapangan mikir juga gitu. Bagus dong Yang berarti kedua, bagus sekali. Yang kedua, ya melawan oknum tentara ya harus pakai tentara juga, kira-kira begitu. Yang kedua, kalau kita bicara mengenai Pak Hadi sebagai pribadi, beliau ini kan orang yang waktu jadi Panglima TNI itu komunikasinya dengan Kapolri kan intens sekali ya, kemana-mana
pergi gitu. Bagus Nah hubungannya kalau ya. mau ngurus sengketa pasti melibatkan aspek hukum. Ada kepolisian di sana begitu. Jadi tinggal kalau untuk ini pas ya, untuk cepatlah yang angkat ini ya. telepon tuh, Oke. cepat. Kemudian cepat. untuk posisi Menteri Perdagangan. Yang dua ini menurut saya oke, karena Oke. apapun alasannya. Wakil Menteri kalau begitu. Nah ya Bapak Presiden pasti punya pertimbangan-pertimbangan, sudah disampaikan kok secara terbuka. Yang wakil menteri yang agak menarik bagi saya. Maksud saya begini, kenapa kalau menteri ATR-nya diganti, wakil menterinya juga harus diganti? Apakah ini sudah dihitung secara psikologis? Ini ahli psikologi loh ini. Ini berpasangan dengan ini nggak cocok, jadi harus diganti supaya ini Itu berpasangan jawabannya dengan. hanya Pak Jokowi yang tahu. Mungkin Nah, dia yang tahu tapi siapa penting, yang lebih pas jangan membantunya sampai, dia. nah, lagi-lagi nih, jangan sampai ini semacam dalam tanda petik, sorry nih bro, Anthony Juli ya. Saya mencari-cari kemudian pembenaran buat dia. Ternyata dia adalah satu-satunya wakil barangkali dari masyarakat Riau. Nah itu kan menarik. Mewakili keberagaman. Keberagaman, gitu nah, ya. itu menarik. Oke. Tapi bahwa misalnya ketika menterinya diganti, wakil menterinya juga diganti, semata-mata misalnya seperti dalam tanda petik pergantian antar waktu dari partai PAW. politik, ini Ada bermasalah. wakil menteri PAW begitu. Iya, ini bermasalah kalau ini. Tapi kalau kita lihat memang menggantikan posisi partai yang sama kan PSI Iya juga, justru kan? itu. Jadi maksud saya tuh berusaha sama sekali tidak ingin mengatakan itu hak prerogatif presiden. Pasti kita lihat akibatnya dalam 100 hari atau 6 bulan ke depan. Tapi saya menghubungkan logika-logika yang dibangun oleh Bapak Presiden sendiri, termasuk logika yang ini nih. Apakah memang betul dengan anak yang mungkin lebih muda, lebih semangat, keberagaman ya. Walaupun kita jadi hilang wakil dari teman-teman disabilitas misalnya di dalam kabinet kan. Kalau keberagaman lawan keberagaman. Tapi dalam konteks ini kekuatan yang ingin diharapkan itu perlu ditampilkan gitu. Oke, nanti kita akan lanjutkan ya. Walaupun tadi bilang minta bimbingan, tapi bentuk kerendah hatian tadi. Ya Prof. kalau saya melihatnya lebih sebagai ekspresi kerendah hatian. Oke. Sekaligus juga dia tahu masalahnya berat sekali dan dia ingin menyampaikan don't expect too much too soon. Jangan berharap terlalu banyak dalam waktu yang pendek. Oke. Saya kira itu. Oke. Kalau Ya. kalimat Tetapi tanggapannya bagus sekali menurut bagus. saya. Iya, iya. Ya. Cuma pergantian itu seperti dalam catur tuh roket namanya jadi rokade. Satu Karena paket yang ya ini ditukar. terpaksa menyebut nama ya. Dr. Surya Chandra itu lebih sebagai akademisi sebenarnya. Dia lulusan Leiden dan Iya. dia sangat cermat ya untuk persoalan-persoalan yang detail seperti itu. Tapi memang mungkin dirasa kurang ngepush gitu ya. Oke, baik. Itu. Untuk dua wakil menteri lainnya nanti kita bahas. Kita jeda dulu sejenak. Dua sisi akan kembali sesaat lagi. Oke, sekarang kita akan memasuki dua kursi wakil menteri nih. Kalau kita lihat ini PDI Perjuangan punya satu kursi wakil menteri ya dengan Pak John Iya. Wetipo yang bergeser dari Wamen PUPR menjadi Wamen Mendagri. Ya karena Apa? dalam Melihatnya perhitungan presiden akan lebih fungsional di Kemendagri. Pak Oke. MP Wetipo itu pernah bupati 2 kali. Iya. Iya, jadi dalam kemudian konteks sekarang ada agenda pemekaran pemekaran Papua ya. Papua, Ditambah Jadi pas untuk di ya situ PLT, posisinya. bupati, wali PLT, kota, gubernur. macam-macam itu. Jadi Oke. lebih fungsional di situ. Anda saya juga kira. melihat seperti itu Bung Ege? Ya walaupun posisi wakil menteri itu biasanya tidak terlalu banyak disorot oleh media, jangan-jangan salah media ya. Tapi iya tentu saja pembenaran-pembenaran seperti itu bisa dilakukan. Sejauh kan tidak berkurang kan dari PDIP kan tetap ya, Jatah nggak berkurang. tetap. Iya, harapannya tambah tapi Ya. kami Tapi bisa kan menerima harapannya untuk tambah. kepentingan Tanda masih Untuk ada kepentingan reshuffle lagi kebersamaan. kalau begitu. Iya, iya, iya. Kepentingan Nambah. kebersamaan. Harapannya Kepentingan tambah, kebersamaan. yang masuk malah PAN begitu kan. Iya, karena PAN sudah menjadi Menteri Perdagangan, tentu ini fokus kami untuk menyelesaikan di Kementerian Perdagangan. Oleh Oke. karena itu mohon dukungan semua pihak, sekali lagi bukan kita lihat pribadi Bang Jul, tapi ini persoalan bangsa. Kalau persoalan bangsa selesai, ya kita semua bisa menikmati. Tapi kalau bangsa ini tetap runyam, harga bahan pokok tetap tinggi, ya rakyat juga sengsara. Oleh karena itu mohon semua satukan frekuensi untuk menyelesaikan persoalan besar di Kementerian Perdagangan, ya yang akan menikmati tentu rakyat. Itu yang penting bagi kami ketika Bang Jul ada di posisi itu. Rakyat dan PAN juga yang akan menikmati nanti. Kalau berhasil. Iya enggak juga, kalau itu Iya. kan terserah kepada rakyat lah. Iya. Kalau gagal ya, saya nggak boleh mengucapkan selamat itu, tidak boleh mengingat-ingatkan tentang sesuatu yang gagal. Masih harus dibuktikan karena Bapak Presiden sudah menyatakan rekam jejaknya. Bang Jul pas lah di situ ya. Iya, iya, karena dua menteri ini dinyatakan oleh Bapak Presiden rekam jejaknya kita terima. Nanti kita lihat 100 hari ke depan. Tapi saya ingin mengatakan persoalan yang membuat Bapak Presiden sering marah di depan publik, Presiden itu jangan marah-marah di depan publik sering-sering loh. Itu belum teratasi dengan
reshuffle ini. Artinya kalau akankah ada lanjutannya, walaupun ada pemimpin partai yang mengatakan kalau ada lanjutannya rusak semua, Hanya rasanya Pak Jokowi dan Tuhan yang tahu. iya Ya, sama, nanti kita tapi tunggu. rasanya akan ada kelanjutannya. Itu terserah Pak Jokowi lah kalau itu ya. Sekarang saya sedikit nih soal KIB ini semakin kuat nih KIB. Saya mau ke Prof dulu nih. KIB semakin kuat, PDIP nggak apa-apa melihat kondisi tidak. ini. Ini kalau masalah Kami koalisi kepentingan yang itu. lebih besar yang akan menjadi Oke. perhatian kami. Kan koalisi di SPA juga 82%, berarti bisa 3 pasang calon. Artinya dari undang-undang yang saya buat dulu, nggak boleh calon tunggal. Capres nanti kan, ya tinggal Pak Prof. Hendrawan kan punya calon siapa, nanti KIB punya siapa, satu lagi punya siapa. Itu kan pilihan-pilihan semua, artinya bagus dong. Semakin banyak Artinya tidak pilihan. mungkin ada 82% ini calon tunggal, nggak mungkin. Ya. Nah itu sebuah anugerah juga buat bangsa ini gitu, kalau ada banyak pasangan calon presiden. Kontestasi dalam menghindari kebersamaan. polarisasi seperti yang menghindari baru polarisasi. terjadi ya. Kontestasi dalam kebersamaan. Nggak mungkin. Oh berarti diatur-atur sendiri di dalam 82%. Bukan, artinya apa namanya kebebasan itu tetap ada, Bang. Hati-hati. Kebebasan itu tetap ada. 82% ini bisa mengatur calon mana yang kuat, Nah, calon contoh mana nih, yang PAN lemah, sekarang. PAN calon sekarang mana yang diinginkan menang supaya stabil. Enggak, misalkan PAN sekarang lagi pemilu raya nih, di semua kabupaten kota pemilu raya nih, siapa Iya. yang paling layak untuk didukung. Ya, nanti kita di KIB kita bicarakan, mungkin Prof. Hendrawan siapa lagi calonnya. Kan ada kebebasan di situ. Iya. Ya, tapi dalam kebebasan itu tentu Yang menaruhkan 18% nggak terbaik. punya kebebasan ya? Ya enggak cukup. Nggak Ini Justru itu, Iya. di situ masalahnya. Nggak bisa sendiri. Iya. Jangan Nggak cukup pakai kacamata gimana mau kekuasaan bayar. saja. Ini Bagaimana, Bang Prof? Ege kacamatanya kekuasaan. Kalau kami kacamatanya Bukan. kacamata kepentingan Kacamata kebangsaan. ilmiah, kacamata hitung-hitungan yang mengatakan kalau Anda menyisihkan 18% di luar itu, Anda pasti stabil. Jadi judulnya reshuffle kabinet ini, saya meminjam istilah Kodari ini malah nih. Stabilitas sampai tuntas. Jadi artinya, Terima kasih, Bang Egy. iya sampai 2024 stabilitas yang penting. Tapi karena di ujungnya ada pemilihan presiden, 82% ini relatif bisa mengatur ketimbang yang 18%. Bukan masalah atur-diatur. Enggak. Enggak, Yang ini dimana-mana lebih nanti. ini Pernyataan- memberikan- pernyataan ilmiah saja. memberikan Partai politik. alternatif Kalau diatur-atur itu pilihan kelihatan lebih itu banyak. kelompok kesannya sangat calon yang pasif populer. Betul. Nanti partai dan koalisi akan mengerucut pada calon yang populer. 2 atau 3 itu kan kita berpikir seolah-olah masalah undang-undang. Enggak, itu masalah dinamika di lapangan. Enggak, Ya tapi selama undang-undangnya tidak boleh 2014-2019 calon tunggal, Bang Kodari. Kan masyarakat saya waktu ketua Pansus dulu. maunya Jokowi dan maunya Prabowo. Nah nanti kalau 2024 maunya 3 nama Ganjar, Anies dan Prabowo akan terjadi itu gitu. Jadi sebetulnya jangan terlalu khawatir lah soal 82 koalisi dan seterusnya ini nanti Masih panjang itu, masih tergantung panjang. calonnya ada berapa yang Tapi yang populer. pasti ini rakyat Iya. diuntungkan dengan ada 3 poros tadi itu. Iya, Jadi insya kita Allah. tidak Tidak ada terjadi lagi polarisasi, polarisasi, ya. politik identitas, nggak ada pilihan lebih banyak untuk masyarakat Oke. memilih pemimpinnya itu Oh yang iya dong, penting ya. politik Untuk rakyat identitas lah kira-kira ya. sama sekali nggak boleh kalau itu Oke. setuju. Terima Iya. kasih Bapak-Bapak. Saya harus Siap. tutup Terima kasih diskusi banyak. malam hari ini. Terima kasih sekali semuanya. Kita akan jumpa lagi di 2 sisi pekan depan. Sampai jumpa.